Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat buat kita semua. Pernahkah kita berpikir apa sih sebenarnya peran paus dalam mengubah dunia ini? Di tengah gemuruh sejarah, baik itu pandemi, perang, ideologi yang sering bertabrakan, bahkan krisis lingkungan, krisis iklim. Tentu Tuhan tidak pernah tinggal diam, karena kita percaya Ia selalu mengutus para pemimpin yang menjadi suara moral umat manusia. Nah, teman-teman sekalian, hari ini mari kita menelusuri jejak para paus selama 100 tahun terakhir. Bukan hanya sebagai pemimpin gereja Katolik yang mungkin dikira duduk diam di Vatikan, tapi sebagai penunjuk arah di tengah badai dunia yang sering kacau ini. Tetapi sebelum kita simak videonya sampai akhir, mari kita intro terlebih dahulu. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, bagian yang pertama adalah berbicara tentang kemerdekaan Vatikan, awal dari diplomasi dunia dari Paus Pius ke-11. Pada tahun 1929, dunia Katolik punya kabar besar, yaitu Vatikan resmi menjadi negara sendiri, lepas dari konflik panjang dengan Italia. Paus Pius ke-9 yang memimpin saat itu yang menandatangani perjanjian Lateran dengan Mussolini. Dan sejak saat itu teman-teman, Vatikan bisa berbicara bebas di panggung dunia. Artinya teman-teman, Paus mulai berani untuk bersuara, baik itu soal politik dan ideologi yang menyimpang, seperti tentang komunisme dan fasisme, tanpa takut lagi ditekan oleh negara-negara manapun, termasuk negara Italia. Dan ketika itu gereja pun mulai dikenal sebagai jembatan perdamaian antara bangsa. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah Paus Pius ke-12, yaitu tentang kontroversi Perang Dunia dan Harapan Baru. Teman-teman sekalian, Paus Pius ke-12 menjabat di mana saat itu dunia dihantam Perang Dunia, baik itu Dunia I dan Perang Dunia II. Ia dituduh diam terhadap kekejaman Nazi atau Holocaust. Tapi dari dokumen yang kini dibuka, ternyata ia diam-diam menyelamatkan ribuan orang Yahudi. Ia memilih bekerja di dalam senyap, dan semua itu tercatat dalam dokumen gereja yang tersimpan rahasia di Vatikan. Dan setelah perang usai, Paus Pius XII mendukung pendirian PBB sebagai tanda harapan baru bagi dunia, karena Paus percaya dunia hanya bisa damai kalau bangsa-bangsa mau duduk bersama, mau berbicara bersama, bermusyawarah, dan saling menghargai. Itulah jasa Paus Pius ke-12. Bagian yang ketiga, Konsili Vatikan kedua, yaitu gereja menyapa dunia modern. Teman-teman sekalian, pada tahun 1962, Paus Yohanes ke-23 memulai perubahan besar, yaitu Konsili Vatikan II. Gereja yang tadinya terasa jauh dari kita umat dan mulai berubah, ada transformasi. Bahasa lokal mulai dipakai di dalam misa atau inkulturasi, dan diadakan dialog dengan agama lain mulai dibuka, dan hak asasi manusia juga mulai ditegaskan. Ini teman-teman adalah saatnya gereja membuka pintu lebar-lebar untuk dunia,
tidak hanya bicara soal surga semata, hal-hal rohani, tapi juga ikut menyembuhkan luka-luka dunia, baik itu kemiskinan, ketidakadilan, dan perpecahan-perpecahan. Itu adalah Konsili Vatikan kedua yang membawa positif di tengah-tengah dunia. Bagian yang keempat, Paus Yohanes Paulus II. Dia menumbangkan komunisme dan lawan ketidakadilan. Paus asal Polandia ini, teman-teman, adalah simbol harapan bagi dunia yang terjebak karena terjepit oleh perang dingin. Ia mendukung gerakan rakyat melawan rezim komunis. Kunjungannya ke Polandia di tahun 1979 jadi titik balik jatuhnya tembok Berlin di Jerman dan juga bubarnya Uni Soviet. Tapi juga Paus Yohanes Paulus II mengkritik keras kapitalisme yang rakus dan juga egois. Baginya dunia harus adil. Semua orang punya hak untuk hidup layak. Ia jadi suara nurani di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ideologi. Itu peran penting dari Paus Yohanes Paulus II. Kemudian teman-teman, yang terakhir, yang paling viral mungkin belakangan ini adalah Paus Fransiskus. Hari ini kita mengenal Paus Fransiskus sebagai pemimpin yang peduli pada bumi dan orang-orang kecil. Makanya Paus Fransiskus sangat dicintai oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang kecil. Dalam ensiklik Laudatio Si, ia bilang bumi adalah rumah kita bersama. Ia menyuarakan perlunya menjaga lingkungan hidup, karena itu juga bagian dari keadilan sosial. Teman-teman, Paus Fransiskus juga menyoroti nasib para pengungsi, para imigran, orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Dunia yang nyaman bagi segelintir orang tapi kejam bagi jutaan lainnya adalah dunia yang perlu disembuhkan, dunia yang harus diobati, dipulihkan. Dan itulah Paus Fransiskus. Pergi ke seluruh dunia, hampir mengunjungi setiap dunia dan menyampaikan pesan cinta, pesan kasih, baik kepada lingkungan maupun kepada sesama kita umat manusia, untuk saling peduli, jangan hidup egois. Nah, saudara-saudariku sekalian, 100 tahun perjalanan para paus dalam Gereja Katolik bukan kisah politik semata, ini adalah kisah iman yang hidup. Bagaimana para pemimpin rohani bisa menjadi suara hati nurani dunia. Dan pertanyaannya, sebelum mengakhiri video ini, pertanyaan buat kita yang hidup pada zaman ini, apakah kita juga mau jadi suara harapan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegaduhan, yang masih ada perang dan permusuhan? Mungkin kita bukan paus, tapi kita bisa menjadi terang kecil di dalam keluarga kita, dalam komunitas, di tempat kerja, ataupun di dunia digital seperti media sosial. Mari kita terus belajar teman-teman tentang keberanian, keadilan dari para paus kita, dan jadilah suara kasih, suara keadilan dan pengharapan, karena dunia ini butuh lebih banyak orang-orang yang tidak hanya berbicara tapi juga bersaksi lewat hidupnya. Demikian untuk video kali ini, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.